Bapa dalam setiap kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan maksud. Bila
Shalom. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita mempersiapkan diri untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kita baca satu ayat sebagai acuan dan ayat emas kita sore ini, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Monggo kula tulis baya badhe jumeneng kita bangkit berdiri. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, saya tekankan bagian terakhir, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih, silakan duduk. Berapa banyak yang percaya bahwa doa orang benar itu punya kuasa? Ya, semua percaya doa orang benar itu punya kuasa. Mari kita lihat dalam Alkitab sejauh mana, sampai di mana kuasa, pengaruh, kuasa dari doa orang percaya itu. Kita lihat ayatnya, Matius 16 ayat 19. Tolong bisa dibacakan. Matius 16 ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Iya, kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan bilang, aku beri kepada kamu kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Menurut ayat ini, pengaruh kuasa doa orang percaya sampai di dalam surga. Apa yang kamu ikat dalam dunia terikat di surga. Apa yang kau lepas dalam dunia ini akan terlepas di surga. Sedemikian rupa, ya, Tuhan bilang doa orang yang benar itu besar kuasanya. Sampai di mana kebesaran kuasanya, sampai di mana pengaruhnya kuasa doa orang percaya, pengaruhnya itu sampai di surga. Ketika kita berdoa untuk orang yang dirasuk setan misalnya, kita berdoa dalam nama Yesus, hei setan, aku ikat engkau dalam nama Yesus, maka seluruh kekuasaan surga datang mengikat setan. Aku lepaskan dari orang ini di dalam nama Yesus, dan itu terlepas. Sedemikian rupa pengaruh doa dari orang percaya itu kuasanya sampai di surga. Itulah sebabnya hargailah kuasa yang Tuhan berikan. Jangan untuk main-main, jangan untuk dolanan. Ya, dari dulu saya seringkali mengatakan perkataan orang percaya itu punya kuasa. Jangan sampai loro sithik wis waduh ciloko ini mati aku. Lah, ini perkataan orang benar itu punya kuasa. Hati-hati. Ya, kita harus berkata yang positif supaya terjadi yang positif. Mari satu ayat lagi, Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, kalau kamu mengampuni orang, orang itu diampuni dosanya. Ya, di situ dikatakan begitu. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu
menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini sampai kepada pengampunan dan kekekalan dosa itu terjadi ketika diucapkan oleh doa dari orang percaya. Sekali lagi tentunya dengan catatan, ya, jangan sembarang, jangan menyalahgunakan, ya, gunakan itu semua sebaik-baiknya. Jadi di dalam khotbah sore ini yang membahas tentang doa orang benar itu punya kuasa, sore ini saya akan bagi jadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sejauh mana pengaruh kuasa doa orang percaya. Poin pertama telah kita lalui, yaitu pengaruh doa dari orang percaya itu sampai di dalam surga sana. Itu akan dituruti oleh kekuasaan surga di sana. Bagian kedua adalah apa tujuan Allah memberi kuasa di dalam doa kepada orang percaya. Apa tujuannya? Kalau Tuhan memberi kuasa yang sebegitu besar kepada orang percaya di dalam doa, tujuannya apa? Ya, yang pertama tujuannya adalah supaya ini bisa menjadi penghiburan dan sukacita bagi orang percaya. Yohanes 16, 23, 24, tolong dibaca. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya, sampai sekarang kamu belum minta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan tahu orang Kristen, anak Tuhan itu di dunia itu banyak penderitaan, dicepit, dihimpit, dianak-tirikan, mengalami diskriminasi. Ya, baik dari lingkungan, dari keluarga, dari tempat kerja, seringkali mengalami itu diskriminasi. Yang lain ibaratnya dikei ajang sing ngombo, awake dhewe ya dipersempit ruang geraknya. Jadi Tuhan tahu orang Kristen itu mengalami banyak penderitaan. Karena itu Tuhan memberikan penghiburan untuk orang percaya. Penghiburannya apa? Ketika kita berdoa, Tuhan akan memberi jawaban. Ya, sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi ini tujuannya Allah memberikan kuasa di dalam doa orang percaya sebagai hadiah untuk memberikan penghiburan kepada kita di tengah-tengah himpitan dari dunia ini. Tuhan memberikan kita penghiburan, yaitu doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Ya, seringkali kita mengalami itu waktu sumpah, kepepet, cepet, dalam kondisi darurat, orang sing iso nulung, lalu kita berdoa dan dijawab. Rasanya pripun persen, plong gitu ya, ada sukacita. Inilah tujuannya Tuhan memberi kuasa dalam doa orang percaya. Berikutnya masih dalam poin kedua, tujuannya Allah memberikan kuasa dalam doa selain menjadi penghiburan bagi orang percaya. Berikutnya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes 15 ayat 7 dan 8.
tolong dibaca. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, barang siapa tinggal di dalam aku, catatannya supaya doa bisa dijawab, tinggal di dalam Tuhan, hidup dekat sama Tuhan. Soalnya nek awake dhewe hidup dekat sama Tuhan, ya, begitu kita mau nyeleweng sedikit saja ditarik sama Tuhan. Begitu kita salah ngomong, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan bisike aja kaya ngono le, aja kaya ngono nduk. Ya, doanya siapa yang dijawab? Orang yang tinggal dekat sama Tuhan. Ya, tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu. Orang Kristen yang tahu menyimpan firman Allah. Dulu sebelum kita dengar firman Allah, Pantekosta zaman dulu suka nyanyi. Nyanyiannya adalah maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Orang Kristen yang tahu menaruh perkataan firman Allah di dalam hatinya, dia dijaga, dilindungi dari segala perbuatan dosa. Ya, dan Tuhan bilang, kalau kamu tinggal dekat dengan aku dan firman-Ku tinggal di dalam aku, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Yang penting kita dekat sama Tuhan. Yang penting kita nurut firman Tuhan. Tuhan berani ngomong, untuk orang yang dekat sama aku, untuk orang yang nurut firman Tuhan, Tuhan berani ngomong, menawarkan diri, minta apa? Kowe butuh apa? Aku akan beri. Hebat dan di agama lain nggak ada ini. Hanya di dalam Yesus. Butuh apa? Minta apa saja akan kuberi. Kenapa Tuhan berani nantang ngomong gitu? Tuhan percaya nih orang dekat sama Tuhan, nurut firman Tuhan. Kalau toh ada permintaannya orang neko-neko, ya, tidak macam-macam. Tentunya permintaannya adalah permintaan yang sesuai dengan kehendaknya, dan Tuhan pasti akan mengabulkan. Ya, tujuannya adalah supaya dalam hal ini Bapakku dipermuliakan dengan doa-doa kita yang punya kuasa dan dijawab oleh Tuhan. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ingat enggak saudara, waktu Elia berdoa minta api dari langit, ceritanya bagaimana itu? Eling ya, Israel nyeleweng dari Tuhan, nyembah berhala. Tuhan marah, Israel dihukum 3,5 tahun tidak ada hujan. Nah, saat sebelum menurunkan hujan, Elia ingin mengembalikan Israel kembali sama Tuhan. Karena itu dikumpulkan semua orang Israel dan Elia nantang. Wis, saiki buktino Allah mana yang bisa menjawab dengan api. Itu Allah yang benar. Kalian dulu Nabi Baal, ada 450 Nabi Baal, diberi kesempatan pertama bawa korban di atas mezbah menyembelih lembu.
Iya, berdoa, minta api dari langit. Dari pagi sampai petang sampai wayah asar tidak ada jawaban. Sekarang Elia bilang pun katok, wes nyerah. Sekarang gantian aku. Elia membawa mezbah, berdoa, dan dia memanggil nama Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, jawab kami dengan api supaya Israel tahu bahwa Engkau Allah satu-satunya di dunia ini dan tidak ada Allah lain. Doanya tidak bertele-tele, padat, singkat, dan saat itu datang api dari langit menyambar. Kier! Ya, korban bakaran itu dijilat api, bahkan air dalam parit sekitar mezbah itu pun jadi kering. Saat itu apa yang terjadi? Israel mulai menyembah Tuhan. Huwa itu Allah, Huwa itu Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi tujuannya selain menjadi penghiburan, ya, buat orang Kristen yang tertekan dalam dunia ini, yang kedua tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itulah sebabnya syarat supaya doa bisa dijawab adalah tinggal dekat sama Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam kita. Sebab Tuhan percaya orang Kristen sing dekat sama Tuhan nurut firman pasti tidak akan minta sing neko-neko. Ya, permintaannya tentu akan sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Ya, bagian ketiga, mengapa hanya doa orang benar yang dijawab oleh Tuhan? Berdasarkan Yakobus 5 tadi 16b, doa orang benar besar kuasanya. Dari situ kita tarik kesimpulan bahwa hanya doa orang benar yang mempunyai power, yang mempunyai kuasa dan punya pengaruh sampai di kerajaan surga, sampai orang yang diampuni dosanya pun terampun, orang yang dikekalkan dosanya akan kekal. Ya, hanya doa orang yang benar. Pertanyaannya, mengapa hanya doa orang benar? Mengapa hanya doa orang benar yang punya kuasa? Ingat saudara, tadi saya sudah mengajak saudara membaca di Matius 16 ayat 19 itu. Kepada orang yang percaya, kepada Petrus yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan bilang, aku beri kamu kunci kerajaan surga. Doa orang benar punya kuasa. Karena apa? Doa orang benar itu Tuhan berikan kunci kerajaan surga. Kita belum masuk surga, tapi kuncinya sudah diberikan. Sewaktu-waktu Tuhan panggil, tinggal buka dan masuk. Ini keistimewaannya orang percaya sama Tuhan. Ya, kalau upacara kematian orang percaya sama Tuhan tidak ada istilah mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Itu kan yang lain. Kekristenan tidak mengatakan mudah-mudahan. Kekristenan mempunyai kepastian. Ketika dia percaya Yesus, dia masuk surga. Kenapa? Kita belum masuk saja kuncinya sudah diberikan. Nah, kalau saudara orang kaya, punya emas, punya berlian, disimpan dalam berangkas, dan berangkas itu ada kuncinya. Sudah ada kuncinya, masih pakai kode-kode lain. Kalau yang ngerti di toko emas, Mbak Nia dia tahu menu toko emas ya, ada berangkasnya, ya. Selain kunci, kode-kode untuk buka itu. Apakah kunci kode-kode itu diberikan sembarang orang? Diberikan sembarang orang, tukang sapu ratan,
keiki entek kabeh. Saudara, ada simpanan uang di bank. Saya kira sekarang sudah zaman modern ya. Sing dodol lombok, dodol kacang hijau, dodol apa wae punya rekening bank. Dan kalau ada rekening bank, ada ATM-nya. ATM punya nomor PIN. Apa saudara mau cerita nomor PIN saudara kepada satpam yang jaga bank itu? Saudara cerita sama satpamnya bank, itu nomor PIN-nya aku semene? Tidak mungkin. Nomor PIN itu rahasia. Hanya Anda yang tahu. Kalau itu diserahkan sama sembarang orang, habis duitku. Kunci kerajaan surga diberikan sama orang percaya. Kenapa hanya doa orang benar dijawab? Supaya tidak disalahgunakan. Omongannya wong Kristen ini mandi. Kalau doa yang punya kuasa itu diberikan sembarang orang, nanti bisa terjadi. Dukun kenapa mau nyantet orang? Karena kuasanya bukan dari Tuhan. Ada bisa dikirim paku, dikirim rambut, ngerti mutah metu rambut, metu paku, mutah metu kalau jengking, disantet. Siapa yang melakukan itu? Itu dari kuasa lain. Kalau kuasa Tuhan tidak mungkin. Jadi poin ketiga, mengapa hanya doa orang benar yang punya kuasa? Supaya tidak disalahgunakan. Ya, lawang orang percaya saja kalau rohaninya belum stabil masih bisa nyalahgunakan kok. Contohnya mana? Contohnya itu murid Tuhan. Ya, murid Tuhan pada waktu masa mudanya dia masih emosinya belum stabil. Itu masih kadang-kadang kesenggol sidik, sering sidik, sudah marah. Dan kalau sudah marah, dia mau menyalahgunakan kuasa. Coba kita baca itu. Nenggone Lukas pasalnya 9 ayat 53 sampai 56, tolong dibaca itu. Lukas 9 ayat 53 sampai 56. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Jangankan orang lain, orang luar yang belum percaya, murid Tuhan saja keanyar-anyaran, emosinya belum stabil, belum dewasa rohani, darah mudanya itu masih menguasai. Ya, gemes, serik sidik sudah mengumpat, mengeluarkan kata-kata kutuk. Ini ceritanya waktu Yesus mau pergi Yerusalem dan harus melewati Samaria. Saudara tahu bahwa Yahudi dengan Samaria itu musuh bebuyutan. Tuhan ngerti ini, daripada nanti langsung masuk terjadi perkelahian muridnya Yesus dengan orang Samaria. Tuhan tidak ingin ini terjadi. Tuhan kirim kurir lebih dulu. Ngomong, derek langkung Mbak Yu, derek langkung Mas, sekedap malih guru kula sak rombongan badhe lewat ten mriki. Tuhan minta izin. Tuhan kita itu sopan, saudara. Tuhan kita itu bukan tipe pencuri yang suka bobol. Ya, Tuhan kita itu piyayi yang aturan. Daripada terjadi perkelahian, kirim kurir, pamit oleh orang lewat. Orang Samaria tidak begitu.
diizinkan. Ora, pokoknya ora. Kowe wong Yahudi kok lewat kene. Mungkin kalau dialognya diperpanjang barangkali sampai timbang dilewati wong Yahudi luwih becik dilewati kering atau babi. Wah, sampai sedemikian rupa dendamnya. Si Yohanes sama Yakub sing masih darah muda emosi, marah. Lalu dia bilang apa sama Yesus? Tuhan, izinkan kami minta api dari langit supaya mereka dibakar habis. Apa Tuhan izinkan? Tuhan menegur. Murid-murid dimarahi. Artinya apa? Tuhan ingin kuasa yang diberikan tidak disalahgunakan. Ojo kaya dukun main santet, main nyilakake wong dengan kuasanya. Tuhan memberi kita kuasa tujuannya supaya kita terhibur. Di dunia yang penuh penderitaan, dicepet, dihimpit, ada hiburannya. Juga tujuannya doa yang didengar itu supaya bisa mempermuliakan Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk koboi-koboian, adigang, adiguna. Tuhan gak senang gitu. Di Alkitab ada contoh seorang pemuda yang diberi kuasa luar biasa. Musuh sewu, dia tidak bawa senjata apa-apa. Sak nemune ana pulang rangkel cukup musuh gapres sewu mati kabeh. Pernah dikurung di satu kota, pikirnya wah bakal kecekel nih. Pintu gerbangnya yang tidak tahu berapa ton ditetel, ditumpah kening pundake ditenggulung gawa munggah gunung. Ngece begitu. Pemuda ini punya power, punya kuasa, tapi disalahgunakan. Ya, ayah ibunya sudah ngomong, kowe nek wis wayahe rabi ya wis dewasa. Tapi jangan dengan yang lain, harus dengan saudara kita seiman. Harus dengan saudara kita seiman. Tapi ngeyel kudu iku. Wah, dia sering apel ke tempat orang Filistin, ya, apel ke tempat orang Filistin, dia menyalahgunakan, wah, ya, pokoknya kayak pemuda sekarang kadang-kadang gini ya, kalau udah punya pacar, pas dilalai satu sepeda motor, apel pernah, ayo, bisa tuku mobil baru, dua pacar, dua apel pernah. Apel betul yang motor niku. Apel tujuannya apa? Pamer kok? Yang duwe motor, yang duwe sepeda motor. Lalu Samson waktu itu punya kuasa dari Tuhan. Wah, adigunung, adigunung. Dia main-main dengan kuasa yang diberikan. Serigala 300 dicekel, terus taleni buntute, beberapa ekor gitu, berapa puluh ditaleni buntute, lalu dikasih sentir, kasih obor, dilepas di ladang gandum. Yang terjadi apa? Ladang gandum itu kobong kabeh. Kenapa? Adigang, adigung, adiguno menyalahgunakan. Akhirnya ketemu batunya, pas apel kenalan dengan pemudi yang namanya Delila. Ini memang perempuan yang diperalat oleh orang Filistin. Dikongkon, takon, dedes di mana kekuatan Samson. Akhirnya dia cerita. Setelah itu Samson disuruh dirayu sampai tidur, lalu dicukur rambutnya dan ditangkap oleh orang Filistin, dicukil matanya, ketemu batunya karena suka salah menggunakan
kuasa yang Tuhan beri. Jadi di sini juga sebagai satu pelajaran, memang Tuhan memberi kita kuasa. Minta apa saja Tuhan bisa kasih. Bahkan Tuhan janji lebih dari yang kita minta Tuhan bisa kasih. Mau tahu ayatnya? Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, bagi Dia yang berkuasa memberikan kepada kita jauh lebih. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Paulus bilang di 1 Korintus berapa itu? Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dipikirkan, disediakan Allah. Untuk siapa? Orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia itu orang yang dekat sama Tuhan, yang nurut firman, dikasih keomberan, minta apa saja dikasih. Bahkan lebih dari itu, karena Tuhan percaya orang yang dekat sama Tuhan, nurut firman Tuhan, kalau toh berdoa orang jolok sing neko-neko. Tuhan percaya memberi kuasa pada orang seperti ini tidak akan disalahgunakan. Dan Simpson diberi kuasa lalu menyalahgunakan, akibatnya dicukil motone, ditangkap. Nah itulah sebabnya sore ini Tuhan memberi nasihat, kuasa Tuhan beri, tapi jangan disalahgunakan. Ya, jangan untuk hal-hal yang sekedar memuaskan emosi, hawa nafsu kita. Yakobus 4, coba itu Yakobus 4 ayatnya yang kedua dan ketiga. Yakobus 4 ayat yang kedua dan ketiga. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga. Kamu berdoa juga, Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. tapi gak terima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Karena kamu salah berdoa gitu ya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, sebab yang kamu minta itu mau menghabiskan hawa nafsu. Kaya Yakobus sama Yohanes, Tuhan, aku mau minta api supaya orang Samaria itu dibakar habis. Jangan seperti orang luar. Orang luar itu ada pepatah, kalau cinta ditolak, terus apa? Dukun bertindak. Ini emosi. Orang Kristen tidak boleh cinta ditolak. Tuhan, itu yang menolak cinta saya itu supaya ketubruk motor. Nah, Tuhan tidak bakal nurutin itu. Yang menolak cinta saya seumur hidup uripe ciloko. Doa yang demikian didengar tidak, saudara? Orang mungkin, karena ini penyalahgunaan kuasa. Kuasa diberikan untuk memberi kita penghiburan di tengah dunia yang kita dihibur, dijepit. Kedua, dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, nama Tuhan itu dipermuliakan, supaya orang tahu Allah di dalam kita itu punya kuasa untuk nolong orang yang sakit, didoakan. Ini akan dijawab dan disalahgunakan tidak bisa. Itulah sebabnya sore ini barangkali ada di antara saudara yang masih dalam pergumulan doa. Saya mau tanya, ada di antara kita yang punya pergumulan doa dan belum dijawab? Ada? Punya pergumulan doa belum dijawab. Wis tahun-tahunan lewat puasa barang belum dijawab. Coba jangan menyalahkan Tuhan, tapi yang baik koreksi.
Kira-kira saudara sudah hidup benar enggak ya? Sudah nurut firman enggak ya? Kalau belum, mungkin itu salah satu penyebabnya. Sebab dosa kesalahan kita itu kelilit di mata Tuhan. Dosa kesalahan kita merupakan dinding pemisah yang menyebabkan Allah tidak bisa dengar. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tangan Allah tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk dengar doa kita. Hanya dosa kesalahan kita itulah yang menyebabkan Allah tidak mendengar doa kita. Berikutnya kita harus koreksi apa yang saudara mohon, minta. Apakah itu kalau dikabulkan itu hasilnya mempermuliakan Tuhan, atau hanya nuruti emosi? Misalnya ini, berpanen ngaku, tonggone tuku TV sebutin, saudara lihat sirik. Makanya orang yang gereja iso tuku TV segede. Lalu saudara mulai berdoa, Tuhan berilah aku berkat supaya bisa beli TV yang lebih gede dari tetangga saya. Masa dia ada ke gereja TV-nya gede? Saya ke gereja setia melayani TV-nya cilik. Aku doa Tuhan kasih yang lebih besar. Kira-kira doa semacam ini mempermuliakan Tuhan atau nuruti hawa nafsu? Ayo, jawabannya apa? Nuruti hawa nafsu, pengen oncor-oncoran, kepengen pamer. Itu tidak memuliakan Tuhan. Tapi kalau saudara berdoa buat tetanggamu yang sakit supaya kalau sembuh dia kenal Yesus, itu mempermuliakan Tuhan. Dan pasti doa-doa semacam ini akan dijawab oleh Tuhan. Salomo itu doa tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan. Dia minta apa? Hikmat, kebijakan, supaya apa? Bisa ngatur bangsa Israel. Dia cuma minta itu. Hasilnya apa? Tuhan bilang, karena kamu cuma minta itu, aku kasih kau hikmat yang luar biasa. Dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman Adam sampai Adam Malik, sampai Adam siapapun sampai yang terakhir, tidak ada orang sebijak Salomo. Dan lebih dari itu yang tidak diminta, dikasih kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Yang tidak diminta dikasih lebih dari yang dimohonkan. Karena apa? Permintaannya adalah tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan khawatir, Yesus tidak berubah sampai sekarang. Saudara perlu apa? Asal itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Mari kita datang sama Tuhan. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya.
Engkau akan mendengar setiap pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan. Dan satu Tuhan sukacita yang besar, satu anugerah yang besar kalau setiap doa kami didoa Tuhan didengar oleh Engkau, dijawab oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pakai hamba-Mu. Lebih hari lebih heran Tuhan, kekuatan Allah, hikmat Allah, urapan Allah, wibawa Allah senantiasa menyertai dalam pelayanan hamba-Mu. Khususnya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan terus di dalam melayani Engkau Tuhan. Allah memberkati kehidupan keluarga hamba-Mu senantiasa. Tuhan kami percaya sampai kapan Tuhan akan terus pakai di dalam pelayanannya, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kami yang ada saat sore hari ini kami percaya Tuhan, Allah yang setia, Allah yang senantiasa mendengar apa yang menjadi seruan doa kami saat sore hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, kami terima dan kami imani Tuhan. Kami yakin Tuhan setiap doa kami saat ini Tuhan sudah menjawab dan mendengar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Pengumuman besok minggu adalah minggu pertama, karena itu ada perjamuan kudus. Harap saudara mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Berikutnya, dalam masa new normal ini memang liturgi kita agak tergeser berubah sedikit. Biasanya persembahan dijalankan, sekarang persembahan ditaruh di samping pintu keluar. Jadi ketika saudara keluar tidak lewat pintu belakang sana, tapi lewat pintu samping, dan persembahan saudara bisa dimasukkan di kantong yang dekat pintu ini. Itulah pengumuman yang bisa saya sampaikan. Masih ada tambahan pengumuman lain? Tidak ada, kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, shalom. yang ada masalah, persoalan apapun, pulanglah engkau dengan kemenangan dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkenan memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, bahkan kerja apa saja yang halal. Tuhan memberkati supaya nama Tuhan dipermuliakan. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian, Tuhan membuatnya berhasil. Segala keperluan yang dibutuhkan Engkau sediakan semua. Yang tidak bisa datang, mungkin sakit Tuhan sembuhkan, mungkin dalam lemah atau menghadapi persoalan apa,
Bahkan mungkin Anda sedang berpergian, Tuhan menyertai supaya besok Minggu sama-sama bisa kumpul lagi untuk ibadah, menerima berkat perjamuan suci dan firman Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.